Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke hari 24 di bulan Ramadan. Seperti biasa saya akan membacakan kitab Masnawi. Hari ini masih kitab pertama Masnawi, bait 630 sampai 639. Jika kau pilih pemahaman determinis, lalu mana rintihanmu? Mengapa tak kau lihat rantai jabariyahnya? Jika seseorang terikat dengan rantai, bagaimana mungkin ia bahagia? Kapankah orang yang terpenjara merasakan kebebasan? Jika kau benar-benar berpaham determinis, kau akan menganggap kakimu dirantai, sementara para pengawal raja duduk di atasmu. Jika demikian, jangan kau tindas orang-orang yang tak berdaya, karena tabiat dan karakter orang-orang tak berdaya tidak demikian. Oleh karena kau tak melihat determinisnya dalam dirimu, diamlah. Jika kau melihatnya, mana tanda-tandanya? Dalam setiap tindakan yang sejalan dengan keinginanmu, kau melihat dengan jelas kuasamu. Dalam tindakan yang tidak sejalan dengan keinginanmu, tiba-tiba kau menjadi determinis dan mengatakan ini dari Tuhan. Para nabi determinis dalam urusan dunia, orang-orang kafir determinis dalam urusan akhirat. Para nabi berikhtiar dalam urusan akhirat, orang-orang jahil berikhtiar dalam urusan dunia. Setiap burung terbang di angkasa mencari sejenisnya. Jauh sebelumnya, jiwanya telah terbang sementara raga mengepakkan sayap mengikutinya. Dan ini memberikan lagi suatu pemahaman baru ya kepada kita tentang determinis. Bagaimana orang-orang sebenarnya berlari dari suatu pemahaman dari pemahaman free will ke determinis atau dari determinis ke free will. Itu tergantung dari kepentingan seseorang ya, seperti itu. Makanya pembahasan, kalau kita bahas pembahasan ini secara ilmiah ya, pendekatan ilmiah, free will dan determinis itu mungkin setiap orang punya pemahamannya masing-masing, dan memang pada akhirnya sebenarnya apa yang kita jelaskan tentang free will dan determinis itu tidak lebih dari keterbatasan dalam pengalaman kita tentang free will dan determinis itu. Makanya saya akan membacakan syair ini kembali dan kita mencoba untuk memberikan makna-makna yang memungkinkan untuk kita berikan makna. Jika kau pilih pemahaman determinis, lalu mana rintihanmu? Nah, mungkin maksudnya bahwa namanya juga determinis, pasti dia akan merasakan keterpenjaraan ya, lalu mana rintihanmu? Nah, makanya mengapa tak kau lihat rantai jabariyahnya? Determinis itu meyakini bahwa segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya sudah ditentukan. Nah, sehingga Maulana Rumi bertanya, kalau kau memang meyakini tentang determinis, mengapa tak kau lihat rantai jabariyahnya gitu? Sebenarnya maksudnya ini seolah-olah bertanya, apa kita benar-benar yakin bahwa segala yang kita lakukan ini adalah memang ilahi, atau justru itu muncul dari ego kita? Makanya Rumi bertanya, mengapa tak kau lihat rantai jabariyahnya? Maksudnya mengapa kita tidak menentukan dengan pasti? Mengapa mungkin kita ragu-ragu dalam menentukan? Apakah ini misalnya benar-benar langsung dari Tuhan, atau justru ini perbuatan ini berasal dari ego saya sendiri? Jika seseorang terikat dengan rantai, bagaimana mungkin ia bahagia? Nah, ini menarik pertanyaannya. Jika seseorang terikat dengan rantai, mana mungkin ia bahagia? Kapankah orang yang terpenjara merasakan kebebasan? Maulana Rumi mengilustrasikan orang pemahaman determinis itu sebagai orang yang terpenjara. Dia diikat oleh rantai jabariyah ilahi. Dia tidak bisa kemana-mana, semuanya ditentukan oleh Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia sendiri tidak bisa melihat mana rantai itu. Apakah memang rantai ini berasal dari ilahi atau bukan? Mungkin itu pertanyaan pentingnya tentang hal ini. Nah, jadi
Jika kau benar-benar berpahaman determinis, kau akan menganggap kakimu dirantai. Sementara para pengawal raja duduk di atasmu. Jadi jika kau benar-benar berpaham determinis, kau akan menganggap kakimu dirantai sementara para pengawal raja duduk di atasmu. Maksudnya di situ kita akan melihat satu dimensi paradoks ya. Nah jika demikian, jangan kau tindas orang-orang yang tak berdaya. Karena tabiat dan karakter orang-orang tak berdaya tidak demikian. Maksudnya namanya orang tak berdaya itu biasanya dia akan melawan. Dia tidak akan memahami itu sebagai satu bentuk bagian dari determinis ya. Nah oleh karena kau tak melihat determinisnya di dalam dirimu, diamlah. Jika kau melihatnya, mana tanda-tandanya gitu? Mana rintihanmu, kata Rumi. Kok tidak ada tanda-tandanya gitu kalau Anda berpahaman determinis. Nah dalam setiap tindakan yang sejalan dengan keinginanmu, kau melihat dengan jelas kuasamu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dan sesuatu itu memberikan manfaat kepada diri kita, maka kita akan mengatakan, oh ini kerja saya gitu. Ini murni kerja saya, ini usaha saya. Dalam tindakan yang tidak sejalan dengan keinginanmu, tiba-tiba kau menjadi determinis dan mengatakan ini dari Tuhan. Jadi kebanyakan orang yang tertimpa musibah dia mengatakan ini dari Tuhan. Tapi kalau dia sedang bahagia, dia mengatakan ini bukan dari Tuhan. Ini semua adalah usaha dari saya sendiri. Nah, kebanyakan manusia seperti itu, seperti yang digambarkan oleh Maulana Rumi. Kalau sedang bahagia ya kita mengatakan itu dari kita, nikmat itu dari usaha kita sendiri. Tapi kalau sedang dalam musibah, dalam bahaya, kita akan mengatakan ya semuanya ini takdir, ini semua dari Tuhan. Nah, sehingga di sini suatu hal yang sangat menarik dari Rumi, para nabi determinis dalam urusan dunia. Orang-orang kafir determinis dalam urusan akhirat. Jadi orang kafir mengatakan ya ini kan sudah ditentukan Tuhan gitu. Nah, sedangkan para nabi determinisnya dalam urusan dunia. Jadi apa yang mereka dapatkan dalam dunia ya, para nabi senantiasa bersyukur, tidak protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didapatkan di dalam dunia ini yaitulah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya orang-orang kafir ini justru dia determinis dalam urusan akhirat. Urusan dunia itu mengatakan ini semua dari saya, tetapi urusan akhirat karena ini adalah dia akan mendapatkan balasan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan. Jadi dia mengatakan adalah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kafir determinis dalam urusan akhirat. Para nabi berikhtiar dalam urusan akhirat. Orang-orang jahil berikhtiar dalam urusan dunia. Ini dua orang yang paradoks ya. Satu nabi, satu orang-orang jahil. Para nabi berikhtiar dalam urusan akhirat. Dia terus-menerus bermunajat, berusaha, berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang jahil berikhtiar dalam urusan dunia dan determinis dalam urusan akhirat. Setiap burung terbang di angkasa mencari sejenisnya. Jauh sebelumnya jiwanya telah terbang sementara raga mengepakkan sayap mengikutinya. Nah, ini pesan dari Maulana Rumi bahwa sebenarnya setiap burung terbang di angkasa mencari sejenisnya. Maksudnya setiap dari pemahaman ini masing-masing itu sebenarnya punya ininya ya, punya relevansinya dengan keinginan-keinginan setiap orang. Makanya setiap orang itu akan dikumpulkan dengan sejenisnya. Makanya jauh sebelumnya jiwanya telah terbang sementara raga mengepakkan sayap mengikutinya. Maksudnya ketika sesuatu identik ya antara jiwa dengan tubuh kita sudah identik, maka hakikatnya seperti ini sebenarnya maka tubuh kita akan mengikuti kemanapun jiwa akan pergi. Tetapi ketika ego kita lebih dominan, tubuh ini lebih dominan daripada jiwa, maka justru sebaliknya jiwa akan mengikuti tubuh. Nah, bulan Ramadan, bulan puasa ini adalah kita memanfaatkan bagaimana kemudian ruhaniyah kita menjadi dominan atas tubuh kita,
sehingga kita bisa menjadi pengendali atas diri kita sendiri. Terima kasih banyak. Saya sampai di sini. Kalau Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian ada yang bertanya, silahkan bertanya atau berkomentar di kolom YouTube kami. Selamat berbuka puasa. Sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.